Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, bagaimana ya ketika kita sudah berusaha tertib dalam mengerjakan sholat 5 waktu, suatu ketika terjebak dalam kemacetan di perjalanan, bukan status musafir tapi terjebak, lalu berusaha untuk segera pulang atau mampir ke tempat yang memang bisa melaksanakan sholat. Akhirnya waktunya sudah mepet-mepet, mau habis. Ketika takbir itu masih pada waktunya. Contoh sholat asar ya. Sholat asar itu kan di waktu akhir itu adalah ketika bayangan benda 2 kali dari panjangnya benda. Kalau bendanya itu tingginya adalah 15 cm, berarti bayangannya 30 cm. Nah, sudah sholat di waktu itu, ternyata sudah agak lewat dikit. Begitu dapat 1 rakaat, masuk rakaat kedua ternyata masuk waktu larangan. Atau di waktu sholat yang lain, sholat zuhur ya. Sholat zuhur di akhir itu kan ketika bayangan panjangnya sama dengan bendanya. Dia sholat, baru dapat 1 rakaat, masuk rakaat kedua, sudah habis waktu zuhur ternyata, masuk ke waktu asar. Nah, dia tanya, itu saya terhitung masuk ke dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun dalam surat Al-Maun atau tidak? Terhitung lalai atau tidak? Saya jawab, itu termasuk sholat pada waktunya. Bukan awal waktu, bukan ya, tapi termasuk sholat pada waktunya berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Nasai. Babnya itu tentang man adraka rakaatan minas sholah, orang yang menjumpai 1 rakaat di waktu sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qol man adraka minas sholati rakaatan faqad adraka sholata. Barang siapa yang menjumpai sholat hanya 1 rakaat saja, masuk rakaat kedua sudah masuk atau berganti ke waktu sholat yang lain, maka orang tersebut dihukumi sholat pada waktunya. Berarti tidak termasuk lalai. Apalagi kasusnya tadi dia sudah berusaha untuk pada waktunya tapi terjebak di dalam macetnya perjalanan. Nah, sekarang kita coba lihat tentang larangan sholat ya. Larangan sholat itu ada babnya, itu tentang nahyu anis sholati nisfan nahari, larangan sholat di setengah siang, separuh siang, yaitu ketika matahari betul-betul lurus dengan badan kita. Kalau kita berdiri itu tidak ada bayangan yang terlihat karena memang benar-benar lurus. Itu ketika larangan sholat. Kita lihat juga hadisnya ini dari hadis Nasai, an Musa bin Ali an abihi qol sami'tu Uqbah bin Amir yaqul. Uqbah bin Amir berkata, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang kami untuk mengerjakan sholat atau mengubur jenazah di 3 waktu ini. Jadi nanti diingat-ingat ya saudaraku sekalian, bahwa bukan hanya dilarang sholat, akan tetapi juga dilarang untuk mengubur jenazah. Apakah 3 waktu itu? Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Itu yang pertama. Ketika matahari sedang
terbit dengan terang sehingga matahari tinggi. Jadi memang ini batas matahari. Subuh sudah, kemudian sudah agak terang-terang dan tiba saatnya matahari akan terbit. Ketika matahari sedang berjalan terbit, ini tidak boleh sholat. Berarti kalau Anda, saudaraku sekalian, bangun tidur karena subuhnya kesiangan, bangun-bangun ternyata matahari itu sedang terbit, maka jangan langsung sholat. Anda tunggu hingga matahari betul-betul tinggi. Ya, betul tinggi. Matahari tinggi itu kalau yang sekarang ini, ya November 2023 ini, itu kira-kira pukul 6.30 ya. 6.30 lebih aman, walaupun ada yang mengatakan 6.15 itu sudah masuk, tapi 6.30 itu lebih aman. Itu sudah bisa mengerjakan sholat. Jadi silahkan Anda kerjakan sholat subuh yang tadi kesiangan itu. Tapi tentunya itu salah ya. Itu salah, itu dosa, itu dihitung lalai. Ya, kenapa kita menunggu dulu? Karena memang ada larangan sholat di waktu ketika matahari sedang terbit. Nunggu sampai matahari tinggi. Karena di waktu matahari yang sudah tinggi itu, yang tadi saya bilang kira-kira pukul 6.30, itu adalah waktunya sholat duha. Jadi sudah masuk waktu sholat duha. Ya, jadi kesiangan, subuh 2 rakaat, kemudian zikir, doa sebentar, bangun lagi, ngerjakan sholat duha sekalian. Ketika mungkin suaminya nanya atau istrinya nanya, yang sholat apa tadi? Oh tadi sholat suha. Sholat suha, subuh sama duha. Sholat baru ya. Ya tapi jangan sering-sering dikerjakan. Jadi ini membuktikan lemahnya orang iman, lemahnya fisiknya orang iman. Jadi harusnya dia persiapkan agar subuh saya bisa tepat waktu, bahkan diawali dengan sholat malam, baca istighfar di waktu sahur, kemudian azan subuh berkumandang, posisi dia memang sudah ada di atas sejadah atau karpet sholatnya dia. Kemudian dia ngerjakan sholat fajar, karena mungkin rumahnya dekat dengan masjid. Setelah sholat sunnah fajar, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu yang diharapkan, itu luar biasa sekali. Oke, sekarang waktu larangan yang kedua, wahina yaqumu qaimuz zahirah hatta tamila. Yang kedua adalah ketika tegaknya orang yang berdiri di waktu siang hari. Maksudnya ketika kita berdiri atau kita tegakkan benda, tidak ada bayangannya. Ini adalah waktu larangan sholat. Sehingga matahari itu yang ada di tengah kita lurus itu condong ke arah terbenamnya. Jadi berarti sudah ada bayangan di sebelah timur kita. Ada bayangan sedikit. Itu adalah waktu masuknya sholat zuhur. Kecuali ya, khusus untuk larangan sholat sebelum zuhur ketika matahari lurus kepala kita atau badan kita, itu tidak berlaku saat hari Jumat. Jadi khusus hari Jumat larangan itu tidak berlaku. Jadi ketika kita masuk ke masjid untuk sholat Jumat, kemudian kita mengawali dengan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu, yang penting khotib belum naik ya, kita kerjakan. Walaupun sebenarnya ketika kita mengerjakan itu matahari benar-benar sedang lurus tengah-tengah badan kita, jadi tidak ada bayangan. Tapi itu diperbolehkan khusus hari Jumat. Khusus hari Jumat. Kemudian yang larangan ketiga adalah wahina tadayyafu lil ghurubi hatta taghruba. Ketika matahari sedang condong untuk terbenam, sehingga dia benar-benar terbenam. Ya, sehingga dia benar-benar terbenam. Jadi sudah tadi asar ya, sholat asar akhir, yaitu bayangan 2 kali lipat bendanya dan sudah lewat waktunya, itu masuk waktu larangan karena matahari sedang terbenam. Ini sama halnya dengan ketika matahari sedang terbit ya. Matahari sedang terbit, larangan sholat. Matahari sedang terbenam juga larangan sholat. Nah boleh. Jadi seandainya kita
tidur siang itu sebelum asar ya, sebelum asar tidur siang dan tidurnya kelamaan, bangun-bangun ternyata pukul 17.30, setengah 6 ya, setengah 6 itu kan larangan sholat, itu larangan sholat. Kalau maghribnya setengah 6 atau jam 6 kurang 15 itu pukul 5.15 saja sudah larangan sholat. Pas kita bangun maka tidak boleh mengerjakan sholat asar karena sedang larangan sholat. Harus kita tunggu dulu sampai matahari terbenam atau tanda halalnya berbuka puasa dan sudah masuk waktu maghrib, maka kita bisa mengerjakan sholat. Sholat apa dulu? Ya sholat asar dulu dong. Sholat asar dulu baru sholat maghrib. Jadi sholat yang duluan yang hutangnya dulu dibayar, baru maghrib, bukan maghrib dulu. Jadi kadang-kadang ada orang berpendapat kalau belum sholat asar udah masuk waktu maghrib dulu baru asar. Ini keliru. Sekarang begini, kalau kita kerjakan sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib meninggal dunia, berarti punya utang sholat asar. Tapi kalau kita kerjakan sholat asarnya dulu, karena tadi ketiduran ya, sholat asar dulu, setelah sholat asar kemudian kita meninggal, nggak punya hutang. Kenapa? Meninggalnya di waktu maghrib, yang maghribnya belum habis, berarti tidak punya hutang. Tapi kalau maghrib dulu, asar belum dikerjain udah meninggal dunia, maka hutanglah sholat asar. Ini bahaya, hutang sholat fardu ya, di akhirat itu berat deh pokoknya, karena amalan yang lain itu baru akan dihisap kalau sholat fardunya itu bener gitu. Sedangkan sholat sunnah itu bisa nambel sholat fardu untuk sholat fardu yang kurang khusyuk, waktunya itu tidak tepat untuk itu, bukan untuk yang tidak dikerjakan. Nah, maka tadi ketika kita telat di satu sholat, mengerjakan sholat yang telat itu di waktu sholat berikutnya, maka kerjakan yang telat dulu, yang hutang dulu baru dikerjakan, baru mengerjakan yang saat itu. Nah, ini terakhir saya akan membacakan juga hadis. Pernah suatu saat Nabi terlihat seperti menjamak dua sholat, dalam keadaan tidak perang dan tidak dalam keadaan musafir. Ini pernah. Tapi kita lihat dulu hadisnya ya. Al-jam'u bainas sholataini fil hadar. Bab tentang mengumpulkan dua sholat di rumah. Di rumah ini maksudnya tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan berpergian. Dari Ibni Abbas, berkata Ibni Abbas, sholat Rasulullah SAW az-zuhra wal asra jami'an. Kata Ibni Abbas ini kan sahabat Nabi ya, masih sepupu juga, sering dekat dengan Nabi. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang diketahui oleh Ibni Abbas. Tingkah laku Nabi, Ibni Abbas ngerti persis, selayaknya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kata Ibni Abbas, Nabi pernah sholat zuhur dan asar itu dikumpulkan. Wal maghrib wal isya jami'an. Maghrib dan isya juga pernah dikumpulkan suatu saat. Min ghairi khaufin wala safarin. Tidak karena takut perang dan juga bukan karena musafir atau bepergian. Kalau bepergian kan memang ada dalilnya jamak qashar. Bahkan bukan hanya di jamak, bisa di qashar. Zuhur asar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maghrib isya 3 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Nah, ini tidak dalam keadaan berperang, tidak dalam keadaan musafir. Tapi ternyata penjelasan dari Nabi mengumpulkan sholat zuhur dan asar itu pada waktunya ternyata, yaitu di akhir waktu zuhur, di awal waktu asar. Berarti sebenarnya tepat, masih pada waktunya. Kemudian yang untuk maghrib ini pun sesekali Nabi kerjakan di akhir maghrib ya, di akhir maghrib. Walaupun Nabi itu dicontohkan oleh malaikat Jibril bahwa maghrib itu satu waktu. Hari pertama dicontohkan ketika matahari terbenam, hari kedua juga dicontohkan ketika matahari terbenam dan halal berbuka puasa. Tapi Nabi pernah juga mengerjakan sholat maghrib itu agak di akhir, mendekati masuk azan isya. Setelah sholat maghrib selesai, masuk azan isya, Nabi kemudian mengerjakan sholat isya. Itu pernah, tapi sesekali saja. Nah, kita sebagai muslim yang taat,
dan kita kepingin sholat yang menjadi gerbang dari amalan-amalan kita yang lain ini baik-baik saja, di hari kiamat nanti ketika gerbang itu dibuka, gerbangnya keadaan masih bagus sekali, sehingga begitu dibuka amalan kita yang lain bisa dicek, bisa diberikan, perlihatkan pahalanya kepada kita ya. Maka kita harus betul-betul menjaga waktu sholat, dan bukan hanya kita, tentunya keluarga kita. Oleh sebab itu perlu pertolongan dari Allah. Kita minta pertolongan dari Allah dan banyak-banyak berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau bentuknya jamak, Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Silahkan sering-sering dibaca. Jadi artinya itu Rabbana ja'alna muqimas shalah, ya Allah jadikan kami ini orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami juga, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang tertib salatnya, bukan termasuk orang yang ahli salat. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.